Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Catatan Aina. Dan di video kali ini Catatan Aina bakalan kasih tip ya, bagaimana cara perawatan tanaman hias agar ringan ya. Karena apabila dikerjakan secara bersamaan kadang kekurangan waktu ya. Dan kadang juga karena kesibukan masing-masing. Yang perlu diperhatikan adalah pengecekan terhadap tanaman hias. Setiap orang yang mencintai tanaman hias ataupun pecinta tanaman hias sudah pastinya hampir setiap hari ketika mempunyai waktu luang, yang dilihat itu hanyalah tanaman hiasnya, bagaimana keadaannya, bagaimana pertumbuhannya, dan metanya seperti apa. Jadi yang perlu diperhatikan adalah pengecekan ya. Cukup pengecekan terhadap tanaman hiasnya, apakah metanya perlu diganti atau apakah metanya itu perlu disiram. Dan cek juga ya bagian batang-batang tanamannya, batang atau daun tanaman, apakah sudah mulai ada yang menguning. Jika sudah mulai terlihat ada yang menguning, alangkah baiknya segera dipotong ya, karena selain akan mengurangi keindahannya, juga nutrisi akan lebih banyak ya terserap di bagian daun-daun yang sudah mulai menguning, karena secara otomatis bahwa daun yang sudah mulai menguning itu berada di bagian paling pangkal. Dan yang kedua adalah pengecekan terhadap daun tanaman hiasnya. Apakah mulai sudah ada yang terlihat robek? Jika sudah mulai ada yang terlihat robek, itu tandanya bagian tanaman daun dari tanaman hias itu sudah mulai terserang ulat, dan alangkah baiknya segera diambil ya. Dan yang ketiga adalah mencabuti rumput-rumput liar yang mulai tumbuh secara berkala. Setiap hari ketika melihat, alangkah baiknya diambil ya tanaman hias ya. Bagi para pecinta tanaman hias sangat menyenangkan. Dan di sini sudah ada beberapa jenis tanaman hias keladi juga ya. Ada jogger, ada mirjani, ada bercak darah juga, hempe, ada baret, galaksi, gingerland, dan ada tanaman wharton, keladi wharton ya. Ada pink love juga, kemudian ada keladi tricolor, kemudian ada colocasia black knight ya. Di sini penempatannya saya berada di tempat yang teduh ya, tapi ketika siang hari tanaman ini terpapar cahaya matahari sehingga warnanya tetap bagus. Dan untuk tanaman peperomia sendiri, ketika sudah mulai ada daun yang sudah mulai tua, yang sudah bisa diperbanyak ya, sudah bisa di stek, maka saya juga mengambilnya seperti ini ya. Saya tanam kembali. Dan untuk tanaman aglonema sendiri, ketika batangnya sudah mulai muncul ya seperti ini sudah mulai akan memunculkan tunas baru. Jadi alangkah baiknya diremajakan kembali ya, seperti yang ini. Dan untuk memperbanyak tanaman aglonema itu, alangkah baiknya jangan melakukan dengan cara stek batang ataupun dengan cara memotong bonggolan ya, karena hasilnya itu akan kerdil seperti ini. Ini usianya sudah 1 tahun lebih ya, tapi dengan ukuran masih sangat mini ya. Berbeda dengan hasil dari anakan dari indukan. Ini baru beberapa bulan tetapi sudah terlihat mulai cukup besar, pertumbuhannya cukup cepat ya. Dan kemudian untuk tanaman janda bolong sendiri,
Saya lebih suka ketika sudah melewati turus, saya lebih suka untuk memotongnya dan memperbanyak kembali ya, memotong di bagian mata tunasnya dan bisa untuk menambah lagi koleksi tanaman janda bolongnya. Dan untuk perawatan tanaman peperomia watermelon sendiri, usahakan untuk penyiraman terhadap tanaman peperomia watermelon, alangkah baiknya ketika tanah sudah mulai mengering, udah mulai terlihat kering. Karena apabila terlalu sering disiram ya, untuk tanaman jenis peperomia watermelon ini, bagian batangnya mudah sekali untuk membusuk. Dan demikian informasi dari catatan Aina bagaimana cara perawatan terhadap tanaman hias agar menjadi ringan ya. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.